Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kenalin aku Hilda Berika Ifada NIM 2019001. Di sini untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester di mata kuliah Agriculture. Di sini akan membahas tentang keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan terhadap perencanaan tata ruang. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah food estate, yang kedua adalah ketahanan pangan. Lalu ada keterkaitan food estate dan ketahanan pangan terhadap perencanaan tata ruang dan dasar agriculture. Yang pertama adalah food estate. Pengertian dari food estate yang merupakan sebuah program jangka panjang pemerintah Indonesia yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Program food estate ini memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan tertentu. Program ini dilakukan atas kerjasama pemerintah pertanian dengan pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Indonesia. Food estate ini juga merupakan program prioritas kedua dalam PSN atau Program Strategi Nasional pada tahun 2020 sampai 2024 setelah pengembangan KSPN atau Kawasan Strategi Pariwisata Nasional yang meliputi kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang. Di sini akan membahas tentang dasar hukum dari food estate. Yang pertama adalah Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman. Lalu ada Peraturan Menteri Pertanian pada tahun 41 tentang perencanaan pembangunan pertanian berbasis planning. Lalu pada nomor 43 itu tentang tata kerja Kementerian Pertanian. Lalu ada Peraturan Menteri LHK yang merupakan suatu tentang penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan food estate ini. Adalah tujuan dari food estate. Ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan negara dengan pemanfaatan suatu lahan yang luas di suatu daerah. Selanjutnya adalah manfaat dari pembangunan food estate ini, yaitu meningkatkan nilai tambahan produksi sektor pertanian lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian. Petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Lalu ada terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Lalu ada harga pangan menjadi murah akibat produksi pangan melimpah. Berikut adalah faktor utama yang harus dipenuhi pada program food estate. Yang pertama adalah kelayakan tanah dan agroklima. Yang kedua adalah kelayakan infrastruktur terkait jaringan irigasi, tata kelola air, jaringan transportasi hingga ke lokasi pangan. Yang ketiga adalah kelayakan budidaya. Di sini apakah bibit pupuk dan sebagainya itu tidak hanya tersedia tetapi juga dapat digunakan. Yang keempat adalah persyaratan sosial ekonomi. Bagaimana konflik sosial yang akan dihadapi dari sisi ekonomi, perlu diperhatikan hasil produksi dan harga jual produk yang dihasilkan agar petani atau warga sekitar mau untuk melakukan cocok tanam. Lalu ada teknologi dalam food estate ini adalah model corporate farming. Ini dapat memberikan nilai tambah yang besar pada perekonomian regional, namun dengan prasyarat seperti melalui sistem konsolidasi lahan bukan kooperatisasi. Lalu juga ada lahan tetapi dimiliki oleh petani namun dikonsolidasikan sehingga pengolahan semakin efisien. Lalu dari segi perekonomiannya, selain memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, model corporate farming ini juga dapat meningkatkan keberagaman jenis usaha setelah ditingkatkan kemampuan manajerial dan entrepreneurship-nya. Diharapkan gabungan kelompok tani dalam bentuk koperasi dapat berperan sebagai oktaker dalam mata rantai tata niaganya. Lalu juga teknologi hanya merupakan salah satu enabler sehingga perlu dilakukan pendalaman benchmark atau suplai teknologi yang tepat guna.
Dan teknologi pertanian yang smart agriculture atau precision agriculture ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah produksi dan trade. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi trade melalui asuransi pertanian. Tahap awalnya dari smart agriculture ini mengembangkan data center food estate berbasis big data. Data center ini juga kemudian dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai backbone dari smart food estate yang dimulai dari proses praproduksi atau pengolahan tanah, pemupukan tanah, atau pengaburan, dan pemilihan benih, pemantapan calon petani atau calon lokasi atau disingkat dengan CPCL, lalu ada pengaturan tata air mikro, proses produksi, dan proses pemaparan produk. Dan aplikasi teknologi digital ini dapat digunakan untuk memprediksi luas areal dan waktu tanam yang disesuaikan dengan kesesuaian lahan. Dan luas areal dan waktu panen, produksi lahan ini juga luas areal dan waktu panen. Lalu ada produktivitas, ini adalah luas serangan hama penyakit serta potensi kekeringan kebutuhan air dari kebutuhan sarana produksi secara lebih akurat. Untuk mencapai itu, kita juga dibutuhkan data time series minimal 15 tahun berupa data agroindustri, lalu ada data cuaca atau faktor lingkungan, dan data kebencanaan. Selanjutnya adalah penerapan dari food estate. Terdapat contoh studi kasus salah satu food estate yang direncanakan selesai tahun ini adalah food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 180.000 hektar. Sejauh ini seluas 28.000 hektar telah dalam kondisi baik sehingga siap untuk ditanami padi oleh para petani. Akan juga dibangun jalan yang saat ini progresnya sebesar 9% dan jembatan sepanjang 170 meter. Infrastruktur lain yang dibangun juga berupa perumahan untuk para pegawai di Kabupaten Gunung Mas. Dan juga seperti food estate di Sumatera Utara pada bulan Februari kemarin, food estate ini sudah melakukan proses panen, dan khususnya untuk tumbuhan bawang merah di beberapa lahannya. Lalu masih ada beberapa ratus hektar tanah dalam proses pendataan calon petani. Proses tanah tersebut tidak lepas dari beberapa tantangan, di antaranya seperti kondisi cuaca yang kurang baik karena berpengaruh pada proses panen meskipun lahan sudah dapat dikategorikan sebagai subur. Lalu juga lokasi seperti di isu baru-baru ini, Menteri Pertanian juga mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT itu juga memiliki potensi untuk dibangun food estate. Hal ini karena potensi alam yang terdapat pada provinsi tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden SBY itu ada ide untuk membangun food estate kembali muncul dan diwacanakan melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MEFEE yang disahkan pada 11 Agustus 2010 oleh Kementerian Pertanian. Lalu berdasarkan rancangan besar oleh pemerintah saat itu, pembangunan ini menyasar untuk menghasilkan produk pangan dan biofuel, baik untuk pasar domestik maupun internasional sebagai bentuk pembangunan ekonomi dari komprehensif. Selanjutnya adalah dampak dari food estate ini. Yang pertama adalah pengembangan MEFEE, yaitu lingkungan yang terbatas sekitar 500 lahan pertanian yang direncanakan berasal dari wilayah hutan atau konversi hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu ada lahan bekas LPG, lahan gambut yang telah terbakar akan mengalami kerusakan dan tidak dapat pulih kembali. Yang terakhir adalah DKP di Pulungan, satu lahan yang belum clean and clear, itu peningkatan produksi berfokus pada padi, padahal peta mengenai kecocokan tanaman padi belum tersedia.
rendahnya produktivitas dan infrastruktur pertanian yang tidak memadai. Yang kedua adalah ketahanan pangan. Definisi dari ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan sangatlah bervariasi, namun umumnya mengacu dari definisi dari Bank Dunia 1986 dan Maxwell dan Frankenberger 1992, yaitu akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Selanjutnya adalah ketahanan pangan di Indonesia. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi 4 subsistem, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang lancar dan merata, lalu ada konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang terakhir adalah status gizi pada masyarakatnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Berdasarkan FAO pada tahun 2008, ketahanan pangan memiliki 4 faktor, yaitu availability, ketersediaan jumlah pangan di suatu daerah atau negara baik dalam produksi secara lokal maupun hasil impor, ketersediaan melihat dari cakupan regional atau nasional. Yang kedua adalah accessibility. Di sini adalah produksi pangan harus dapat diakses dengan mudah. Accessibility ini melihat pada ketiga aspek, yaitu fisik, infrastruktur transportasi, kondisi ekonomi atau pendapatan, serta ada kesesuaian sosial budaya atau jenis pangan dapat diterima atau tidak. Lalu ada utilization, yaitu pemanfaatan pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat. Lalu ada stability, yaitu tentang pangan harus ada setiap saat, baik dari segi ketersediaan, akses, atau kondisinya. Lalu di bagian stabilitas ini dapat dikatakan sebagai penentu temporal yang dapat mengganggu sebagian atau seluruh komponen lainnya. Selanjutnya adalah ketersediaan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketersediaan pangan merupakan kondisi ketersediaan pangan dari hasil produksi dalam negeri ataupun cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan tergantung pada produksi pangan dan pertanian. Lalu juga pengembangan produksi pangan dari sisi sumber daya ataupun kelembagaan. Kalau adanya efisiensi dalam sistem usaha pangan, ada pembangunan dan pengembangan prasarana atau teknologi untuk produksi, pengolahan, ataupun penyimpanan pangan. Lalu ada meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan. Selanjutnya adalah permasalahan ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, masalah pangan merupakan keadaan kekurangan, kelebihan, atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Jika dikaitkan dengan ketahanan pangan, maka masalah pangan meliputi rendahnya akses ekonomi dalam mendapatkan makanan, dan kasus kurang gizi yang tinggi, serta kurangnya kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan di mana ketersediaan pangan yang aman dan bergizi menjadi terbatas. Kerawanan pangan memang menjadi isu global yang terjadi bukan hanya di negara miskin dan negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Meskipun begitu, isu kerawanan pangan lebih banyak terlibat di negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita itu sangat rendah. Menurut FAO pada tahun 2016, terdapat 10 negara dengan kerawanan pangan, seperti Yemen, lalu ada South Sudan, terus Venezuela, Zimbabwe, terus ada Kamerun, Burkina Faso, Haiti, Afghanistan, dan Nigeria. Upaya dalam menangani kerawanan pangan.
yaitu melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai, misalnya transportasi dalam distribusi pangan dan sistem irigasi pertanian. Lalu juga revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi sebagai koordinator dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kerawanan pangan. Ketiga adalah keterkaitan program food estate terhadap perencanaan tata ruang. Selanjutnya adalah keterkaitan program food estate terhadap perencanaan tata ruang. Yang pertama adalah penyediaan lahan khusus pengembangan food estate. Ini food estate merupakan salah satu program pemerintah dalam terwujudnya ketahanan pangan. Dapat diketahui bahwa food estate sangat memiliki peran penting dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga perlu diberikan lahan khusus untuk penerapan food estate. Hal ini menekankan kemungkinan adanya penggunaan lahan secara sembarangan untuk dijadikan semedia dari food estate. Lalu peruntukan lahan yang tidak sesuai perencanaannya tentunya akan memberikan dampak negatif bagi alam dan juga kehidupan sosial. Yang kedua adalah pemulihan kawasan yang rusak akibat food estate. Ini seperti yang telah dibahas pada dampak akibat adanya food estate, nyatanya juga dampak dari adanya penerapan food estate ini sangatlah memberikan efek negatif. Sebagai contoh akibat adanya pengembangan MIFEE tadi di kawasan hutan lindung menyebabkan kerusakan alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan reboisasi sehingga akan tumbuh ekosistem baru secara alamiah, dan tak lupa untuk memberikan sanksi kepada pendiri lahan di tempat yang tidak seharusnya. Yang ketiga, menerapkan kebijakan lahan tidak terbangun juga ketahanan pangan. Adanya pembangunan di lahan yang tidak sesuai peruntukannya tentunya memberikan efek negatif. Hal ini juga dicontohkan pada adanya MIFEE yang menyebabkan kerusakan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga perlu diterapkannya kebijakan agar tidak menggunakan lahan, apalagi lahan yang sudah tergabung dalam LP2B, karena lahan tersebut telah dilindungi pemerintah. Terwujudnya kebijakan itu juga memberikan dampak positif agar lahan yang diperuntukkan sebagai perwujudan ketahanan pangan juga terjaga. Yang keempat adalah upaya penerapan lahan food estate yang sustainable. Jadi yaitu banyaknya contoh efek samping negatif dari adanya penerapan food estate seharusnya memberikan pukulan untuk merevisi sistem pertanian mereka. Sistem pertanian sustainable ini merupakan salah satu solusi agar efek samping dari adanya penerapan food estate tidak terulang lagi, sehingga ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga tanpa mengorbankan kondisi alam. Adalah keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan berdasarkan dasar agriculture. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan ketahanan pangan dengan dasar agriculture, lalu hubungan food estate dengan dasar agriculture. Sebelum itu kita harus paham mengenai definisi agriculture, food estate, dan ketahanan pangan. Agriculture merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hati-hati yang ukuran manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Food estate ini merupakan program jangka panjang pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Lalu untuk ketahanan pangan ini merupakan ketersediaannya bahan pangan yang cukup sehat, lalu beragam dan bergizi. Lalu hubungan ketahanan panganan ini dengan dasar agriculture, yaitu ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan, sedangkan dasar agriculture ini merupakan aspek pemanfaatan lahan untuk menghasilkan bahan pangan, sehingga hubungan di antara keduanya meliputi aspek dalam ketersediaan pangan, sehingga kebutuhan manusia terhadap pemanfaatannya itu pemanfaatan pertanian. Lalu hubungan food estate dengan dasar agriculture yaitu merupakan salah satu program dari tujuan terwujudnya ketahanan pangan, sehingga hubungan keterkaitan antara food estate dengan dasar agriculture ini merupakan food estate yaitu suatu program yang dijalankan untuk ketahanan pangan dengan pemanfaatan terhadap agriculture. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai keterkaitan program estate
dan ketahanan pangan terhadap perencanaan tata ruang dan dasar agriculture. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.